Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari PBL kami, yaitu Akmen dan SPM, yang dimana kami bekerja sama dengan UMKM Keripik Sultan. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Astri Fauzia Bakris, dan rekan saya Anindita Aulia Salsabila, lalu Raini Bekta Octavia, dan Willy Fernando. Di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari PBL ini, yaitu analisis yang cukup tepat untuk memahami hubungan antara timbal balik dan antara biaya dan volume dan laba adalah analisis CVP. Alasan menjadikan UMKM Keripik Sultan layak dilakukan penelitian karena UMKM Keripik Sultan di Kota Batam merupakan UMKM baru yang telah banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan pembuatan olahan keripik memiliki cita rasa tersendiri pada bumbunya karena dibuat dengan resep olahan sendiri. Namun jumlah UMKM yang berjumlah sedikit berlawanan dengan permintaan pasar yang tinggi menjadikan sesuatu yang disayangkan apabila UMKM Keripik Sultan belum bisa memenuhi permintaan konsumen dikarenakan belum stabilnya produktivitas. Permasalahan ini yang membuat penulis tertarik dalam menggunakan analisis CPP terhadap UMKM Keripik Sultan sebagai sarana untuk dilakukan penelitian. Tujuannya yang pertama itu menganalisis besarnya laba yang direncanakan UMKM Keripik Sultan, lalu mengetahui tingkat penjualan yang direncanakan untuk mencapai laba yang ditargetkan, lalu menganalisis penerapan dalam perencanaan laba, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba berdasarkan analisis CPP. Di sini juga ada profil UMKM, yaitu yang di mana pemilik dari UMKM ini yaitu Rianata Ziatul Ummah dan beralamatkan di Batu Haji dan berdiri pada tahun 2019 bulan Maret. Di sini juga ada visi misi dalam UMKM Keripik Sultan ini. Baik, di sini saya akan membahas dari bab pertama, yaitu dengan CVP. CVP adalah analisis yang menekankan keterkaitan biaya, kuantitas yang dijual, dan harga, dan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komponen laba. Di sini kami akan membahas kasus dan solusi bagaimana sih CVP UMKM Keripik Sultan ini. Jadi di sini kami akan mendapatkan hasil di mana yaitu yang pertama adalah break-even point, lalu margin keamanan, lalu mengetahui jumlah produk penjualan untuk mencapai laba yang diinginkan. Di sini kami menganalisis dari ketiga produk UMKM Keripik Sultan ini, yaitu yang pertama ada basreng, lalu ada pisang, lalu ada guling. Jadi di sini kami juga mendapatkan hasil dari setelah kami analisis, yaitu variable cost dan fixed cost pada produk basreng per unit, yaitu sebesar 4.940.000. Lalu variable cost dan fixed cost pisang dalam per unitnya itu sebesar 5.793.000, dan variable cost dan fixed cost guling yaitu sebesar 7.314.000. Di sini juga kami mendapatkan hasil dari analisis, yaitu mencari laba operasional dalam per produk, yaitu laba operasional basreng dalam per produk yaitu sebesar 4.760.000, 56.000 baru persen laba yang didapatkan yaitu sebesar 48%. Lalu laba operasional pisang yaitu sebesar 12.320.000 dan persen laba yang didapatkan yaitu sebesar 41%. Dan laba operasional gulingnya sebesar 3.460.000 dan persen laba yang didapatkan yaitu sebesar 25%. Lalu juga kami di sini mencari bagaimana sih titik impas dalam perusahaan UMKM ini, yaitu dengan mencari hasil dari per produk yaitu BAP. Mencari BAP dalam produk basreng, kami mendapatkan hasil sebesar dia harus menjual 59 unit untuk mencapai titik impas, dan dalam moneternya itu sekitar sebesar 592.000. Lalu BAP dalam pisang yaitu sebesar 71 unit, lalu BAP dalam moneternya itu seharusnya 713.000 untuk mencapai titik impas. Dan pada BAP guling yaitu sebesar 111 unit, lalu dalam moneter sebesar 1.116.000. Di sini juga kami mendapatkan margin kontribusi dari basreng yaitu rasionya sebesar 51%, lalu margin kontribusi pisang sebesar 42%, lalu margin kontribusi guling sebesar 27%. Lalu juga kami mendapatkan margin keamanan basreng. Yang pertama itu ada 94% dalam margin keamanan basreng, lalu margin keamanan pisang itu sebesar 98%, dan margin keamanan guling itu sebesar 92%. Jadi di sini perusahaan ini gimana sih kita mendapatkan laba yang diinginkan pada produk ini? Jadi perencanaan laba adalah perencanaan yang dilakukan
oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan karena laba memiliki selisih antara pendapatan yang diterima dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan, maka perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan. Berikut merupakan target laba yang diinginkan perusahaan atau UMKM keripik sultan, itu sebesar 30% setiap bulannya. Namun akan lebih baik jika dihasilkan bisa lebih dari target yang telah ditentukan. Jadi setelah kami mendapatkan laba yang diinginkan oleh UMKM ini, kami mendapatkan hasil daripada basreng yaitu sebesar 2.941 unit, lalu pisang sebesar 2.929 unit, dan pada guling yaitu sebesar 2.929 unit. Nah, baik, langsung ke solusi permasalahan dalam CVP ini. Berdasarkan analisis perhitungan yang telah kami lakukan, secara umum kinerja perusahaan dalam melakukan penjualan dan pengelolaan biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan sudah baik dan efisien. Jika dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menjual produk, maka perusahaan telah mampu melampaui titik impas dan berhasil mendapatkan keuntungan. Perusahaan harus mampu menerapkan analisis CVP untuk mengetahui tingkat produksi yang harus dihasilkan dengan berfokus pada harga produk, biaya variabel, dan biaya tetap dan volume produksi. Di sini juga ada solusi pada basreng. Kalau bisa basreng itu mencapai BAP-nya harus mengalami penjualan sebesar 59 unit. Lalu pada pisang harus mencapai penjualan 71 unit dan guling harus mencapai 111 unit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pricing and profitability analysis. Pricing sendiri merupakan aktivitas menentukan nilai dari sebuah produk atau layanan. Tujuannya untuk memperoleh angka akurat yang berpeluang menghasilkan keuntungan. Konsep dari penentuan harga yaitu pertama permintaan dan persediaan, kedua elastisitas harga permintaan. Sedangkan profitability merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kasmir 2011. Selanjutnya, analisis kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis harga dan profitabilitas pada UMKM keripik sultan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagaimana struktur pasar pada UMKM keripik sultan. Yang kedua, bagaimana kebijakan penetapan harga pada UMKM keripik sultan. Ketiga, bagaimana mengukur keuntungan pada UMKM keripik sultan menggunakan metode absorption costing and variable costing. Yang keempat, bagaimana mengukur profitabilitas pelanggan pada UMKM keripik sultan. Pada pembahasan kasus, struktur pasar dan harga. UMKM keripik sultan termasuk dalam perfectly competitive market atau pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan banyaknya UMKM yang menjual produk olahan keripik dan membeli produk ini juga, tidak sedikit. Dengan kata lain, usaha keripik di Batam memiliki banyak penjual, namun juga memiliki banyak pelanggan atau customer. Di sini merupakan pricing policy dari basreng, guling, dan pisang. Selanjutnya, UMKM keripik sultan dalam menetapkan harga dapat menghitung markup pada COGS, yaitu harga pokok penjualan, dengan menjumlahkan biaya sewa, utilitas dan depresiasi, serta pendapatan operasional dan dibagi dengan COGS. Berikut merupakan markup on COGS pada basreng, pisang, dan guling. Selanjutnya, markup pada bahan baku diperoleh dengan menjumlahkan biaya tenaga kerja langsung, overhead, sewa, utilitas, depresiasi, dan pendapatan operasional, lalu membaginya dengan biaya bahan baku. Di sini dapat kita lihat markup on direct material pada basreng, pisang, dan guling. Selanjutnya ada measuring profit. Basreng. Di sini terdapat measuring profit dari basreng, yaitu pertama absorbing costing serta variable costing. Pada kolom presentasi penjualan menunjukkan bahwa basreng memperoleh laba kota sebesar 50,60% dari penjualan dan pendapatan operasional sebesar 48,07% dari penjualan. Selanjutnya pisang.
Dari kolom persentase menunjukkan bahwa bisa memperoleh laba kotor sebesar 42,07% dari penjualan dan pendapatan operasional sebesar 41,22% dari penjualan. Selanjutnya guling. Di sini kita dapat melihat bahwa guling memperoleh laba kotor sebesar 26,86% dari penjualan dan pendapatan operasional sebesar 25,05%. Perbandingan markup penetapan harga. Yang pertama itu ada basreng. Dapat kita ketahui, penetapan harga awal ditambah persentase markup on COGS 102% diperoleh seharga 7.000. Sedangkan harga awal ditambah markup on direct material 109% diperoleh harga 7.000. Selanjutnya yaitu perbandingan markup pisang. Markup on COGS-nya 5.480 rupiah ditambah markup on COGS 73% menjadi 9.480 rupiah. Sedangkan untuk harga awal ditambah markup on direct materialnya 118% diperoleh harga sebesar 12.000. Selanjutnya ada guling. Penetapan harga awal ditambah presentasi markup COGS 37% diperoleh harga 7.000. Sedangkan untuk harga awal ditambah markup on DM 61% diperoleh harga sebesar 8.000. Solusi permasalahannya yaitu penetapan harga awal basreng pisang dan guling di bawah harga jual. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan atau laba yang diperoleh UMKM. Dengan begitu, analisis CPV, pricing, and profitability pada UMKM ini dikatakan baik dan dapat membangun pangsa pasar dengan lebih cepat. Activity, Resource, Usage Model, and Tactical Decision Making. Yang pertama, Tactical Decision Making atau pengambilan keputusan taktis terdiri dari memilih di antara alternatif dengan tujuan akhir yang langsung atau terbatas. Yang kedua, Relevant Cost and Revenue. Merupakan biaya atau pendapatan masa datang yang timbul sebagai konsekuensi pemilihan alternatif. Yang ketiga, Irrelevant Cost and Revenue. Biaya yang tidak berhubungan dalam perhitungan yang merupakan konsekuensi dari pembuatan keputusan oleh perusahaan seperti biaya depresiasi. Yang keempat, ada Activity Resource Usage Model. Memiliki dua kategori resource yaitu Flexible Resource dan Committed Resource. Flexible resource jika permintaan untuk perubahan aktivitas antar alternatif. Yang kedua, committed resource, perhitungan relevansi, biaya lebih kompleks dan memperhitungkan pembayaran gaji dengan jam kerja karyawan, seperti uang lembur ataupun bonus. Meningkatkan volume penjualan guling. Menurunnya volume penjualan guling adalah karena lebih banyak peminat basreng dan pisang. Berikut adalah laporan laba rugi UMKM Kripik Sultan Guling. Variable cost direct materialnya totalnya 8.700.000. Overhead 1.540.000. Total variable cost-nya 10.240.000. Fixed cost-nya utilities expense. Biayanya 253.300 perak. Depreciation expense 46.600 perak. Total fixed cost-nya 299.900 perak. Total variable cost per unitnya 7.300. Penjualan per harinya 70 pieces, per bulannya 1.400 pieces. Harga jual per piecesnya 10.000. Definisi masalah pada UMKM Kripik Sultan ini, masalah yang muncul adalah pemilik ingin meningkatkan volume penjualan produk guling. Perhitungan alternatif 1. Melakukan pemasaran berupa biaya 50.000. Unit terjual sebelum 1.400, sesudah 1.500. Margin kontribusi unit sebelum 2.600, sesudah 2.600. Total margin kontribusi sebelum 3.760.000, sesudah 4.028.000. Biaya tetap sebelum 299.000, sesudah 299.000. Laba sebelum 3.460.000, sesudah 3.728.000. Perubahan volume penjualan 100, margin kontribusi unit 2.600, perubahan margin kontribusi 268.000, dikurangi biaya tetap 50.000,
laba 218.571. Perhitungan alternatif 2, menurunkan harga jual guling. Unit terjual sebelum 1.400 sesudah 1.550. Margin kontribusi unit sebelum 2.600 sesudah 2.600. Total margin kontribusi sebelum 3.760.000 sesudah 4.162.000. Biaya tetap sebelum 3.460.000 sesudah 3.862.000. Perubahan margin kontribusi minus 402.857. Dikurangi biaya tetap tidak ada, laba minus 402.857.000. Jadi keputusannya dari analisis perhitungan dan penilaian dari alternatif yang ada, alternatif 2 menjadi pilihan yang baik bagi UMKM Kripik Sultan, yaitu dengan menurunkan harga produk guling yang mana keuntungan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan alternatif 1, yaitu melakukan pemasaran. Solusi, meningkatkan volume penjualan produk guling. Jika dilakukan penurunan harga, maka jumlah penjualan akan meningkat, begitupun dengan laba yang didapat perusahaan, yaitu meningkat sebesar Rp402.857. Inventari manajemen. Analisis kasus. Pengelolaan bahan baku perlu dilakukan agar tidak mengurangi kualitas bahan baku saat proses produksi. Dalam pengelolaan bahan baku ini akan ada biaya karena adanya persediaan. Semakin banyak persediaan, maka semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan maupun sebaliknya. Berikut adalah perhitungan bahan baku yang digunakan dalam keripik pisang, guling, dan basreng. Lalu berikut ini adalah tabel biaya persediaan penyimpanan untuk keripik sultan. Lalu biaya pemesanan pada UMKM ini adalah biaya bensin motor sebesar 360.000 dengan biaya setiap kali pesan sebesar 18.000. Lalu biaya penyimpanan bahan baku adalah biaya listrik sebesar 200.000 lalu dibagi dengan berapa kali produksi selama 1 bulan, yaitu sebesar 10.000. Lalu persediaan bahan baku. Berikut ini adalah perhitungan per bahan baku dan pelengkap sebagai berikut. Untuk biaya penyimpanan pisang diperoleh hasil sebesar 218 kg, safety stock 550 kg, dan reorder point 1100 kg. Lalu untuk daging ayam fillet, biaya penyimpanan diperoleh sebesar 93 kg, lalu safety stock 19 kg, lalu di reorder point 20 kg. Lalu untuk minyak, biaya penyimpanan bahan baku diperoleh sebesar 131 liter, untuk safety stock 380, lalu reorder point 400 liter. Lalu tepung kanji diperoleh biaya penyimpanan sebesar 195 kg, safety stock 836 kg, lalu reorder point 880 kg. Lalu selanjutnya bumbu rempah. Untuk biaya penyimpanan diperoleh sebesar 29 kg, safety stock 19 kg, lalu reorder point 20 kg. Lalu untuk garam, biaya penyimpanan sebesar 42 bungkus, safety stock 38 bungkus, reorder point 40 bungkus. Lalu untuk gula pasir diperoleh biaya penyimpanan sebesar 93 kg, safety stock sebesar 19 kg, dan reorder point 20 kg. Lalu tepung terigu diperoleh biaya penyimpanan sebesar 21 kg, safety stock 9,5 kg, lalu reorder point 10 kg. Selanjutnya lumpia. Lumpia biaya penyimpanan sebesar 509 bungkus, safety stock 570 bungkus, lalu reorder point 600 bungkus. Selanjutnya bumbu cabai tabur plus rasa. Biaya penyimpanan sebesar 66 kg, safety stock sebesar 95 kg, dan reorder point 100 kg. Selanjutnya bumbu rahasia. Untuk biaya penyimpanan sebesar 66 kg, safety stock sebesar 95 kg, lalu reorder point 100 kg. Selanjutnya gas 3 kg. Untuk biaya penyimpanan sebesar 36 tabung, safety stock 57 tabung, lalu reorder point 60 tabung. Selanjutnya standing pots 10 kali 17,6, biaya penyimpanan 29 pack,
safety stock 38 pack. Selanjutnya reorder point 40 pack. Standing pots 14 kali 22, biaya penyimpanan 36 pack. Safety stock 57 pack, reorder point 60 pack. Selanjutnya kertas nasi. Kertas nasi diperoleh biaya penyimpanan sebesar 21 pack, reorder point 19 pack, safety stock 19 pack, reorder point 20 pack. Selanjutnya plastik laundry. Biaya penyimpanan sebesar 29 pack, safety stock 38 pack, lalu reorder point 40 pack. Selanjutnya solusi permasalahan. Biaya penyimpanan bahan baku. Dalam beberapa kasus penyimpanan buah pisang tidak efektif jika di dalam kulkas. Maka dari itu menurut Chef Solihin, penyimpanan pisang yang terbaik digantung saja. Pisang yang disimpan di suhu ruang bisa tahan kira-kira 3 hari. Jika dalam proses penyimpanan pisang di UMKM ini dilakukan dengan penyimpanan di kulkas, maka sebaiknya digantung saja agar bertahan lebih lama dan tidak mengurangi kualitas bahan baku. Balance scorecard adalah sebuah alat ukur yang hingga kini masih seringkali digunakan untuk mengukur kinerja pada suatu perusahaan. Jadi di sini kami memilih materi SPM tentang balance scorecard untuk membantu UMKM Keripik Sultan. Analisis kasus. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif tersebut, perusahaan dituntut untuk menempuh langkah-langkah strategis agar dapat bersaing dalam kondisi apapun serta memiliki keunggulan yang dapat membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Untuk dapat mengubah sebuah organisasi agar berhasil dalam persaingan yang demikian ketat, diperlukan sebuah inisiatif perbaikan. Perbaikan tersebut terlebih dahulu dapat dimulai dengan melakukan pengukuran atas kinerja organisasi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja perusahaan agar dapat menjamin apakah perusahaan tersebut berjalan dengan benar dalam upaya mencapai tujuan. Baik, saya akan masuk ke pembahasan kasus. Penggunaan metode balance scorecard ini dapat dilakukan untuk merencanakan dan merumuskan strategi pengembangan usaha dari Keripik Sultan ini dengan tidak melupakan kapasitas dari perusahaan itu sendiri. Salah satu metode yang tepat untuk diintegrasikan dengan balance scorecard adalah metode analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. SWOT balance scorecard ini adalah sebuah konsep sederhana yang mengkomunikasikan dua alat yang kuat, yaitu balance scorecard dan analisis SWOT. Ketika mengidentifikasi faktor-faktor yang menjalankan atau menghambat strategi, berikut merupakan analisis SWOT terhadap usaha Keripik Sultan. Dalam SWOT yaitu strength atau kekuatan, setelah kami menganalisis perusahaan Keripik Sultan tersebut, ia memiliki cita rasa yang khas dan tidak menggunakan bahan pengawet, lalu pelayanan cepat dan berkualitas, hubungan pemilik dan pelanggan sangat baik, lalu harga cukup terjangkau. Di sini juga kami menemukan kelemahan atau weakness-nya, yaitu tidak memiliki laporan keuangan yang baik, lalu promosi dan pemasaran yang masih kurang efektif, lalu manajemen organisasi yang belum optimal, lalu kuantitas SDM yang masih kurang atau di bagian produksi di karyawannya. Lalu keunggulan atau opportunity yaitu produk banyak diminati pelanggan di kalangan remaja, lalu pengiriman barang cepat dan melakukan pengiriman di hari pemesanan tersebut, lalu memiliki pelanggan tetap. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, munculnya usaha sejenis seperti pesaing, lalu harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya, saya akan membahas materi SPM. Yang pertama, yaitu adalah mengenai pembahasan solusi SPM. Balance scorecard. Yang pertama, analisis SWOT UMKM Keripik Sultan. Dalam analisis internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman di atas, maka dapat ditentukan alternatif strategi yang dapat dipilih perusahaan. Yaitu yang pertama, ada strength opportunity. Satu, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperluas pangsa pasar dan kerjasama dengan kafe-kafe yang ada di Batam. Yang ketiga, mengikutsertakan Keripik Sultan ke pameran UMKM. Weakness opportunity, meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran melalui teknologi sosial media. Dua, mengikuti pelatihan dan konsultasi keuangan untuk meningkatkan keuangan lebih baik dalam menyusun laporan keuangan secara lengkap. Strength traits, melakukan riset pengembangan pasar yang lebih luas,
menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, mempertahankan harga pokok produksi. Weakness traits meningkatkan sumber daya manusia, melakukan pelatihan SDM, dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk menjaga retensi pelanggan. Yang kedua, analisis strategi. Setelah diidentifikasi jenis strategi pengembangan melalui metode SWOT, tahap selanjutnya yaitu melakukan identifikasi sasaran. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui dan memperdalam strategi yang digunakan dalam memperdayakan UMKM keripik sultan dalam sebuah peta strategi menggunakan perspektif balance scorecard. Dalam pemetaan sasaran, setiap perspektif pada konsep balance scorecard harus saling terkait dengan indikator strategi lainnya. Pembuatan peta strategi dapat mempermudah pemecahan masalah yang dialami oleh organisasi atau UMKM. Hal ini dikarenakan peta strategi memiliki hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan arti strategi kepada seluruh bagian UMKM. Berikut merupakan peta strategi UMKM dan analisis strateginya. Yang pertama ada financial perspektif, customer perspektif, internal business process perspektif, dan learning and growth perspektif. Di sebelah kanan kita dapat melihat perspektif finansial, yaitu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan atau revenue. Dengan ukuran strategis, yaitu keuntungan yang didapat per hari. Perspektif customer, tujuan strategisnya itu customer satisfaction. Dengan ukuran strategis, tingkat kepuasan untuk pelayanan, tingkat kepuasan untuk fasilitas yang diberikan. Untuk customer retention sendiri, ada persentase pelanggan yang datang dalam 1 bulan terakhir. Yang ketiga ada perspektif internal business process. Dengan tujuan strategisnya, service response, ukuran strategisnya delivery time. Untuk tujuan strategis new product development, dengan ukuran strategis, inovasi terhadap produk atau jumlah produk baru yang dihasilkan. Dan terakhir ada perspektif learning and growth. Dengan tujuan strategis, employee training matters. Dengan ukuran strategisnya yaitu menginovasi perusahaan akan pentingnya karyawan. Yang ketiga ada analisis perspektif pelanggan. Kepentingan pelanggan digolongkan dalam hal berikut: waktu, kualitas, kinerja, dan layanan. Indikator yang kami ukur dalam perspektif ini yaitu kepuasan konsumen ataupun pelanggan. Di sini kami telah menyediakan, sebelumnya kami telah menyediakan kuesioner yang harus diisi oleh beberapa pelanggan. Di sini kami mendapat 10 respons terhadap kuesioner tersebut dengan pertanyaan seberapa puas terhadap keripik sultan, dan responden menjawab 50% sangat puas dan 40% puas. Yang kedua, seberapa besar Anda merekomendasikan keripik sultan kepada teman-temanmu? Dari 10 respon ini, 90%-nya menjawab sangat mungkin merekomendasikan dan 10%-nya mungkin merekomendasikan. Yang ketiga, bagaimana kualitas dari produk keripik sultan? Dari 10 responsis, 60% menjawab sangat bagus dan 40% menjawab bagus. Untuk responsi pelayanan, dari 10 respons, mereka imbang dengan 50% responsif dan 50% sangat responsif. Selanjutnya dengan menurut customer, kata-kata apa saja yang cocok menggambarkan produk keripik sultan. Di sini dari 10 responsis, 50% respon menjawab enak, 40% menjawab berkualitas, dan 10% menjawab unik. Yang terakhir adalah apakah customer akan membeli produk ini. Dari 10 responsis, 60% menjawab setuju dan 40 responsif menjawab tidak setuju, sangat setuju. Baiklah, dari analisis perspektif pelanggan ini dapat kita ketahui bahwa dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa perspektif pelanggan UMKM keripik sultan dapat dikatakan baik menuju sangat baik, karena dengan harga keripik yang murah, yaitu 90% yang menjawab atau sesuai dengan harga,
Kualitas produk yang sangat bagus serta pelayanan responsif dapat dikatakan jika pelayanan dan produk olahan UMKM ini membuat pelanggan merasa puas akan kinerja olahan, produksi, ataupun pelayanan sendiri. Maka dari itu, pelanggan akan merekomendasikan hasil olahan UMKM ini kepada orang lain dan itu akan meningkatkan kinerja serta profit untuk UMKM Keripik Sultan pada masa yang akan datang. Selanjutnya kesimpulan, kinerja UMKM Keripik Sultan dalam melakukan penjualan dan pengolahan biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan sudah baik dan efisien. Perusahaan sudah mencapai target laba yang diinginkan baik dalam volume penjualan, penetapan harga jual, persediaan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pengambilan keputusan yang lain secara tepat guna memaksimalkan laba perusahaan. Lalu selanjutnya saran, 1. Perusahaan harus mempertahankan penjualan yang baik. Lalu, perusahaan sebaiknya harus memperluas dan meningkatkan pemasaran keluar daerah lain agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya, perusahaan sebaiknya terus memperluas dan meningkatkan pemasaran ke luar daerah. Lalu, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk cukup tinggi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.